Konflik antara mantan pasangan selebriti, Sarwendah dan Ruben Onsu, kembali memanas dan kini memasuki ranah hukum melalui tuduhan serius. Setelah perang komentar terbuka yang dramatis, kini Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, secara resmi melontarkan keberatan yang menuding Sarwendah melakukan eksploitasi anak karena kerap melibatkan putri-putri mereka, Thalia dan Tania, dalam sesi live selling yang dilakukan bersama Giorgio Antonio. Di tengah tuduhan keras tersebut, Sarwendah merespons dengan santai namun tegas, menepis narasi eksploitasi dengan fakta kebahagiaan anak-anak di depan kamera, yang justru menunjukkan penerimaan tulus mereka terhadap kehadiran Giorgio Antonio. Mari kita bahas pertikaian hukum dan emosional terbaru ini, mengaitkannya dengan rangkaian sinyal komitmen yang telah dibangun Sarwendah dan Giorgio Antonio, serta menganalisis siapa yang sesungguhnya dirugikan dalam drama co-parenting di mata publik. Pemicu utama konflik terbaru ini adalah frekuensi kehadiran Thalia dan Tania dalam sesi live selling yang dilakukan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Ruben Onsu merasa keberatan dan menuduh Sarwendah melakukan pelanggaran etika co-parenting yang berpotensi melanggar undang-undang. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, membawa masalah ini ke ranah hukum dengan mengutip Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena undang-undang itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi ya, dalam suatu pekerjaan apapun bentuknya. Apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live, kata Minola Sebayang, menegaskan bahwa Ruben keberatan anaknya dilibatkan. Tuduhan ini menjadi eskalasi tertinggi dari konflik sebelumnya, di mana masalah yang awalnya bersifat emosional, public shaming di kolom komentar, kini diangkat ke isu legal mengenai eksploitasi dan jam malam anak. Minola Sebayang juga menyoroti durasi live selling yang dilakukan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Sarwendah membenarkan durasi kerjanya yang ekstrim. Kalau lagi double date dengan Gio, bisa 14 jam. Mulai dari jam 8 pagi sampai 1 malam, break 3 jam aja, itu juga bukan break juga, karena cuma ke toilet, makan sebentar dan pindah lokasi. Durasi kerja yang sangat panjang ini digunakan oleh pihak Ruben Onsu sebagai argumen untuk menguatkan tuduhan bahwa lingkungan kerja tersebut tidak kondusif bagi anak. Menanggapi tuduhan serius ini, Sarwendah memilih untuk membantah dengan fakta yang jauh lebih kuat, kenyamanan dan quality time anak. Sarwendah menegaskan bahwa kehadirannya dalam live selling adalah murni keputusan anak-anak. Sarwendah menekankan bahwa anak-anaknya tidak bisa dipaksa atau di-briefing untuk tampil. Anak kan gak bisa di-briefing. Aku lihat anak aku happy. Gak ada yang manggil. Anak-anak, ya mereka aja datang. Yang sering nonton live aku pasti tahu. Anak-anak itu datang dan pergi seenaknya. Senyamannya anak aja. Beber Sarwendah. Ia menjelaskan bahwa ia memilih bekerja di rumah agar sekaligus bisa quality time dengan anak di sela waktu kerja, membantah narasi eksploitasi dengan narasi perjuangan ibu bekerja. Sarwendah menggunakan perasaan tulus anak-anaknya sebagai barometer kebenaran. Sesimpel lihat anak happy kita happy. Anak-anak perasa, yang mana yang buat mereka nyaman dan bahagia, ujar Sarwendah. Fokus Sarwendah adalah pada kebebasan dan kebahagiaan anak, yang dalam konteks live selling justru terlihat jelas melalui interaksi mereka dengan Giorgio Antonio. Bukti paling kuat yang mematahkan tuduhan eksploitasi justru datang dari rekaman live selling itu sendiri, yang telah kita bahas di sebelumnya, reaksi Thalia dan Tania terhadap Giorgio Antonio. Saat Giorgio Antonio secara terbuka menyatakan rasa sayangnya kepada Sarwendah, Mamio, yang juga mencakup rasa sayang kepada anak-anak, si cilik-cilik. Reaksi Thalia dan Tania adalah, salting, salah tingkah. Tania dan Thalia menunjukkan ekspresi senyum malu-malu yang tak bisa disembunyikan. Thalia, yang dipangku Giorgio, memalingkan wajah dan meminta Sarwendah, gak usah tanya, saat ditanya apakah ia happy. Reaksi ini adalah kontra narasi langsung terhadap tuduhan eksploitasi. Anak-anak yang dieksploitasi akan menunjukkan ketidaknyamanan, bukan kebahagiaan tulus dan salting saat figur Papio menyatakan cinta. Peristiwa ini membuktikan bahwa anak-anak merasa aman dan nyaman di dekat Giorgio Antonio, dan kehadiran mereka adalah pilihan tulus berdasarkan afeksi. Tuduhan eksploitasi ini tidak terlepas dari rangkaian konflik Sarwendah dan Ruben Onsu sebelumnya. Ini adalah upaya terbaru Ruben Onsu untuk mengganggu kedamaian yang coba dibangun Sarwendah.
Tuduhan ini muncul setelah Sarwendah berulang kali menuntut kedamaian dan batasan. Statement, "Apa kurang diam saya selama ini?" Sarwendah kini dijawab dengan serangan hukum melalui kuasa hukum Ruben, menunjukkan bahwa konflik tidak mereda, tetapi bergeser ke level yang lebih serius. Tuduhan eksploitasi adalah cara Ruben Onsu untuk mendiskreditkan Giorgio Antonio di mata publik, terutama setelah Papio dan Mamio menunjukkan sinyal keseriusan yang masif, mulai dari penyiapan kamar anak hingga foto adat Jawa. Ruben Onsu berusaha mati-matian mencegah legitimasi Papio di mata publik. Terlepas dari semua tuduhan yang dilayangkan, Sarwendah membuktikan komitmen dan kebahagiaannya bersama Giorgio Antonio melalui tindakan yang melampaui pekerjaan. Kasus Case HP, kebucinan publik. Sarwendah mengakui bahwa ia baru pertama kali dalam hidupnya memajang foto pasangan di case HP-nya. Sebuah tindakan yang ditegaskan Sarwendah terjadi karena, "Seumur-umur kamu belum pernah ketemu yang kayak aku," ucapan Giorgio yang dibenarkan Sarwendah. Ini adalah bukti bahwa Giorgio Antonio telah memberikan kebahagiaan emosional yang jauh melampaui masa lalunya. Ancaman debt collector. Bahkan setelah rumahnya disatroni debt collector yang mencari mobil RSO, sebuah masalah finansial yang tidak relevan dengan Sarwendah, Sarwendah tetap tenang dan fokus pada kebahagiaan barunya. Sarwendah menggunakan kebahagiaan anak-anak sebagai benteng pertahanan paling kuat melawan tuduhan eksploitasi. Di mata publik, salting dan tawa Taliatania jauh lebih meyakinkan daripada argumen hukum tentang jam malam. Anak-anak telah memilih siapa yang membuat mereka nyaman, dan tindakan Sarwendah adalah respon seorang ibu yang mengutamakan kebahagiaan sejati anak-anaknya di tengah badai drama mantan pasangan. Insiden debt collector yang mencari mobil RSO, disusul dengan tuduhan eksploitasi anak oleh kuasa hukum, menciptakan tekanan ganda yang memaksa Sarwendah untuk mengambil keputusan final. Ini bukan lagi soal cinta, tetapi soal kebutuhan dasar untuk proteksi dan stabilitas. Sinyal kuat dari Giorgio Antonio tak terbantahkan. Dalam menghadapi semua drama yang beruntun ini, satu-satunya figur yang menawarkan kepastian adalah Giorgio Antonio. Ia tidak hanya menyediakan cinta, deklarasi sayang, dan tempat, kamar anak, tetapi kini posisinya menjadi perlindungan. Publik melihat bahwa Giorgio Antonio adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri siklus gangguan dari masa lalu. Pernyataan Sarwendah yang merasa Giorgio Antonio adalah pria yang berbeda dari masa lalunya kini teruji di tengah badai masalah. Pengorbanan untuk keutuhan keluarga baru. Sarwendah, melalui bantahannya yang santai, menunjukkan bahwa ia bersedia menanggung tuduhan eksploitasi dan durasi kerja yang ekstrim demi keutuhan dan quality time bersama anak-anak. Namun, sacrifice ini tidak bisa berlangsung selamanya. Warganet, melalui doa restu yang deras setelah foto adat Jawa, menuntut agar pengorbanan ini diakhiri dengan status yang sah. Status pernikahan akan memberikan Giorgio Antonio otoritas legal untuk berdiri di depan Sarwendah dan anak-anaknya, menangkis semua gangguan, baik yang bersifat emosional, tuduhan, maupun finansial, penagihan hutang. Akhir dari narasi rekan kerja. Seluruh rangkaian kejadian ini memastikan bahwa narasi, rekan kerja, Sarwendah dan Giorgio Antonio telah mati total. Mereka telah menjadi pasangan yang berkomitmen secara emosional dan logistik, didukung oleh penerimaan penuh dari anak-anak. Keputusan akhir Sarwendah untuk mengambil langkah halal adalah satu-satunya yang tersisa untuk membuktikan bahwa perjuangan panjang melawan semua drama ini, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, berujung pada kebahagiaan dan kedamaian yang permanen. Publik kini menahan napas, menunggu kabar baik yang akan menjadi penutup manis dari saga konflik panjang Sarwendah. Kisah cinta Sarwendah dan Giorgio makin panas tiap harinya. Tekan subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan detik-detik kejutan mereka.